Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fari Fajar Ramadan dengan NPM 1408102100046. Saya salah satu perwakilan dari kelompok 8 dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Himatif Unpad. Jadi pada tahun 2012 itu Teknik Informatika baru berdiri di Unpad, dinaungi oleh Fakultas FMIPA. Dan karena masih baru juga, mereka mengikuti segala kegiatan osjur, kuliah, dan mabimnya di bawah naungan Himatika atau Himpunan Matematika. Setelah mengikuti berbagai kegiatan bersama Himatika dan menjadi pengurus juga di sana, timbullah rasa ingin membentuk suatu himpunan sendiri karena adanya perbedaan kebutuhan dari teknik informatika dan matematika. Dalam prosesnya, para mahasiswa TI angkatan 2012 bermusyawarah dan terbentuklah tim perintis, dan juga mereka bertekad untuk belajar cara berorganisasi baik dalam lingkup prostud atau program studi, fakultas dan universitas. Bahkan ada juga yang di luar universitas. Mereka mempelajari unsur-unsur organisasi yang ada agar Himatif terbentuk. Ya, Himatif adalah Himpunan Teknik Informatika. Nah, pada saat 2013, karena adanya angkatan 2013 atau mahasiswa baru Unpad, TI Unpad, angkatan 2013, para mahasiswa angkatan TI 2012 mengajak angkatan 2013 untuk membentuk Himatif bersama-sama, merancang Himatif, dan terbentuklah Himatif pada tanggal 22 Desember 2013. Tadi sempat saya singgung tim perintis. Jadi tim perintis itu ada 11 orang. Dan ada 5 bagian dari tim perintis. Jadi yang pertama ada ketua oleh Kang Faisal, yang kedua ada bagian konsep organisasi oleh Kang Ogi, Kang Edrik, dan Kang Lukman. Lalu ada bagian administrasi oleh Kang Iqbal dan Teh Deisna. Lalu ada bagian humas eksternal oleh Kang Jordi dan Kang Haris. Lalu ada bagian humas internal oleh Kang Isa. Lalu ada bagian identitas oleh Kang Radit dan Kang Rivo. Nah, tim perintis merumuskan ADART mulai dari nol berdasarkan karakteristik dan kebutuhan mahasiswa program studi teknik informatika. Mereka, para tim perintis, belajar cara membentuk ADART dari pengalaman-pengalaman mereka berorganisasi di organisasi lain seperti Himatika dan lain-lainnya. Mereka merancang secara perlahan pasal demi pasal sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat pada mahasiswa program studi teknik informatika. Dalam peresmiannya, pada saat itu ada pelaksanaan MUBES 1 atau musyawarah besar bersamaan dengan peresmian berdirinya Himatif, yaitu pada tanggal 22 Desember 2013. Mereka berunding dan bermusyawarah dalam satu Himatif dalam menyelesaikan permasalahan serta pemilihan ketuanya. Nah, hasil dari musyawarah besar ini, tim perintis dibubarkan. Lalu ada terpilihnya ketua himpunan, terpilihnya anggota DPA, dan mengesahkan identitas ADART yang sudah dirancang tim perintis. Lalu ada BK atau Badan Kelengkapan dan Kabinet Pertama Himatif. Nama kabinetnya itu Kabinet Pionir, jargonnya bersama mengukir sejarah. Lalu ketua himpunannya ada Kang Faisal, wakil ketuanya ada Kang Jordi. Wakil ketua dan kepala departemen dan seluruh pengurusnya dipilih oleh ketua himpunan, dan yang bertanggung jawab ke MUBES adalah ketua himpunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang logo, karena logo bagian dari sejarah. Logo itu bentuknya segitiga ya, Himatif, yang menandakan bahwa Tahingga dan Prodi ke-7 FMIPA Unpad. Lalu ada warna kuning emas yang berarti kejayaan. Lalu ada warna abu-abu gelap atau profesionalisme, serta menandakan bahwa organisasi hanyalah wadah kosong dan gelap, jadi maka pengurus yang harus mencerahkan dan menggerakkan Himatif ini dan mengisi wadah kosong itu. Lalu ada lambang Unpad yang berarti Himatif FMIPA Unpad bernaung di Universitas Pajajaran. Lalu ada bumi dan cincin yang mengitarinya atau berarti persatuan dan mendunia. Lalu ada 3 sinyal di bagian kiri dan kanan bumi yang berarti Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, lalu ada bendera. Bendera Himatif itu ukuran panjang lebarnya 3x2, warna dasar kuning, berarti warna dasar Himatif FMIPA Unpad. Lalu ada posisi logo tepat di tengah. Lalu ada shawl. Untuk shawl Himatif ukuran alasnya 120 cm
tinggi 80 cm. Lalu warna kuning dan abu-abu berarti warna dasar Himatif F50 Unpad. Lalu ada logo Himatif F50 Unpad 10 x 10 cm. Untuk jaket himpunannya, warna kuning dan abu-abu yang mendekati warna dasar Himatif F50 Unpad. Lalu bagian perlengkapan tangan bisa dilonggarkan atau dikencangkan dengan menggunakan kancing tekan. Lalu ada list di depan dan di belakang jaket ukuran tidak sama dan tidak sejajar, dengan bagian belakang lebih tinggi. Lalu ada hoodie. Hoodie di bagian kerah dengan menggunakan resleting. Lalu ada kantong di bagian kiri dan kanan, perut dengan menggunakan resleting. Lalu ada tulisan Himatif Unpad di dada sebelah kanan dan menggunakan jenis huruf Strasua. Lalu ada kantong di bagian dada sebelah kiri. Di bagian luarnya ada kantong di punggung, ada logo Himatif F50 Unpad pada bagian lengan kanan atas, lalu ada logo Unpad pada bagian lengan kiri atas. Nah, di bagian dalam ada tulisan NPM di bawah sebelah kanan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Ramadan mengenai produk hukum. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan-kawan saya dari kelompok 8 lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ramadan Sujarmono, NPM 04, akan menjelaskan mengenai produk hukum Himatif. Produk hukum Himatif itu ada 3 yang fungsinya untuk mengatur berjalannya kegiatan di Himatif. Yang pertama ada ADART, kedua undang-undang, ketiga GBHK atau garis besar haluan kegiatan. Lalu yang pertama ada ART. Nah, AD itu membahas hal-hal yang lebih dasar seperti visi misi Himatif, tanggal berdirinya Himatif, lalu asas landasan Himatif dan selanjutnya. Nah, ART itu menjelaskan lebih rinci apa yang telah disebutkan di AD. Lalu undang-undang itu contohnya ada pemilu, TTO tata tertib organisasi, dan undang-undang sanksi yang dipergunakan pada sesuai kasusnya. Undang-undang itu mencakup yang belum disebutkan di ADART. Selanjutnya adalah GBHK atau tadi garis besar haluan kegiatan yang fungsinya untuk mengatur semua kegiatan yang ada di Himatif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Salim dari Angkatan 2021 atau Haskel dengan NPM 15. Badan kelengkapan di Himatif adalah badan yang berfungsi sebagai sarana bagi para keluarga Himatif untuk menyampaikan aspirasi, berkreasi, dan berorganisasi. Terdapat 3 bagian dari badan kelengkapan Himatif, yaitu 1. Musyawarah Besar, 2. Dewan Perwakilan Anggota atau DPA, dan 3. Badan Eksekutif atau BE. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang BE atau Badan Eksekutif. BE Himatif FMIPA Unpad adalah lembaga tinggi yang bersifat eksekutif dalam kehidupan lembaga kemahasiswaan tingkat program studi dari Teknik Informatika. Tugas dan wewenang Badan Eksekutif FMIPA Unpad diatur dalam AD atau ART Himatif FMIPA Unpad. Pada tahun 2021, di kabinet dengan nama Kabinet Cipta Cerita, Ketua Himpunan dari Himatif adalah Kang Sadam Habibie Utomo, dan Wakil Ketua Himpunan adalah Kang Anki Prawira Hidayat. Nama Cipta Cerita sendiri memiliki makna bahwa kabinet ini diharapkan dapat menciptakan cerita-cerita yang baru. Di kabinet ini terdapat 14 biro dan departemen, dengan rincian 4 biro dan 10 departemen. Biro yang pertama, Biro Administrasi dan Kesekretariatan atau ADK. Biro ini merupakan badan yang bertanggung jawab mengelola fungsi administrasi dan kesekretariatan Himatif FMIPA Unpad demi memelihara keteraturan dan kelancaran aktivitas anggota Himatif FMIPA Unpad. Kepala biro ini adalah Kang Muhammad Arya Bima Agufian. Program kerja dari Biro ADK adalah workshop kesekretariatan. Biro yang kedua, Biro Keuangan. Biro Keuangan bertanggung jawab sebagai pengelola sumber dana dan kekayaan Himatif FMIPA Unpad dengan profesional dan transparan. Kepala Biro adalah Diki Rahma Hermawan. Program kerja dari Biro Keuangan adalah 1. Transparansi dana, 2. Workshop LK atau laporan keuangan. Yang ketiga, Biro Media Informasi atau Medinfo. Biro ini menangani hal-hal yang berhubungan dengan segala informasi, dokumentasi, dan publikasi Himatif FMIPA Unpad, khususnya kepada anggota Himatif FMIPA Unpad dan umumnya di luar anggota Himatif FMIPA Unpad.
Kepala Biro Medinfo adalah Ananda Sapta Awedhana. Dengan proker Biro Medinfo adalah Imazin Informatics Magazine, WOI Wall of Information, dan SIA version 7 Calendar of Informatics Activity. Biro yang keempat adalah Biro Pengembangan Organisasi atau PO. Biro ini memfasilitasi badan eksekutif Himatif untuk berkembang di bidang keorganisasian serta menjaga dan meningkatkan kinerja BE Himatif. Kepala Biro adalah Matthew Felix Ristanto. Program kerja Biro Pengembangan Organisasi adalah 1. Seminar Keorganisasian atau SEMKO, 2. BE Eval Award. Halo, perkenalkan, nama aku Lutfi Ramadan dengan NPM 18. Selanjutnya, terdapat 10 departemen yang berada di Badan Eksekutif Himatif FMIPA Unpad. Di antaranya terdapat Departemen Agama. Departemen Agama mempunyai job desk memfasilitasi anggota Himatif FMIPA Unpad untuk melaksanakan kegiatan keagamaan. Selanjutnya, memberikan informasi keagamaan untuk anggota Himatif FMIPA Unpad. Program kerja dari Departemen Agama: 1. Ada Kilas atau Kajian Islam Sehimatif, dan 2. Ada Iman atau Informasi Keagamaan. Pada tahun ini, Departemen Agama memiliki koor Kang Ananda Miftahul. Selanjutnya, kedua ada Hubungan Eksternal. Departemen Hubungan Eksternal atau biasa disingkat HUBEX memiliki job desk: 1. Menjalani dan menjaga komunikasi Himatif FMIPA Unpad dengan himpunan fakultas atau jurusan lain maupun lembaga kemahasiswaan lainnya. Kedua, terjalinnya komunikasi yang harmonis dengan lembaga kemahasiswaan dalam satuan fakultas untuk terciptanya hubungan yang aktif, sinergis, dan terarah. Ketiga, ada menjalin hubungan baik dengan lembaga kemahasiswaan eksternal. Keempat, ada menghimpun kontak-kontak lembaga kemahasiswaan eksternal. Hubungan eksternal atau HUBEX memiliki proker: 1. IFES atau Informatics Festival. Kedua, ada standing atau studi banding. Pada tahun ini, Departemen HUBEX atau Hubungan Eksternal memiliki koor Kang Akireka Kinantan. Selanjutnya atau yang ketiga ada Hubungan Internal atau bisa disingkat dengan HUBIN. HUBIN mempunyai job desk: 1. Mempererat hubungan kekeluargaan antar anggota Himatif FMIPA Unpad. Kedua, ada menjadikan Departemen Hubungan Internal sebagai tempat komunikasi dan sharing masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh anggota Himatif FMIPA Unpad. Ketiga, ada memberikan apresiasi terhadap sivitas akademika S1 Prodi Teknik Informatika FMIPA Unpad. Keempat, ada mempererat silaturahmi antar sivitas akademika program studi S1 Teknik Informatika FMIPA Unpad. Program kerja dari HUBIN atau Hubungan Internal terdapat: 1. Informatics Fun Day atau IFFD. Kedua, ada Himatif Graduation Day atau HGD. Pada tahun ini, HUBIN memiliki koor Kang Galang Satria. Keempat, ada Departemen Kaderisasi atau biasa disebut Kader. Departemen Kaderisasi mempunyai program kerja: 1. Membuat konsep pengkaderan untuk anggota muda tahun 2021. Kedua, ada mengoptimalkan proses kaderisasi bagi anggota Himatif terutama tingkat 1 dan 2. Ketiga, mendata minat anggota Himatif khususnya tingkat 1 dan tingkat 2 dengan mengkelompokkan berdasarkan bidang keilmuan, organisasi, dan minat bakat. Keempat, ada meningkatkan aktualisasi minat anggota Himatif khususnya tingkat 1 dan tingkat 2 dalam bidang keorganisasian. Program dari Departemen Kaderisasi: pertama ada CBS atau Character Building Session, kedua ada BK Intern, dan ketiga ada Himatif Leadership Training. Pada tahun ini, Departemen Kaderisasi memiliki koor Kang Farhan Gunadi. Kelima, bidang keilmuan. Departemen Keilmuan memiliki job desk: 1. Membantu peningkatan performa akademik dan memperluas wawasan anggota Himatif FMIPA Unpad. Kedua, memfasilitasi persiapan tugas akhir dan kelulusan anggota Himatif FMIPA Unpad. Program dari Departemen Keilmuan: pertama ada Pathways atau Problem Solving and Summary for Informatics. Kedua ada Konferensi Internasional, dan yang ketiga ada TOEFL Preparation and Test. Koor keilmuan pada tahun ini adalah Kang Hilmi Aufa Rahman. Keenam, ada Departemen Keprofesian. Departemen Keprofesian memiliki job desk: 1. Mengoptimalkan persiapan anggota Himatif FMIPA Unpad untuk memasuki dunia kerja.
Kedua ada mengembangkan wawasan anggota Himatif FMIPA Unpad dalam bidang teknik informatika, khususnya dalam hal soft skill. Ketiga ada sebagai fasilitator berbagai hal yang berhubungan dengan keprofesian informatika. Program kerja dari Departemen Keprofesian, pertama ada Technopreneur, kedua ada PFF atau Prepare for Future, dan ketiga ada pelatihan PKM, keempat ada e-Kompas atau Informatics Company Visit. Pada tahun ini Departemen Keprofesian memiliki koor Kang Algas Hernanda. Ketujuh, terdapat Departemen Kewirausahaan. Di Departemen Kewirausahaan memiliki proker 1. Mengelola usaha mandiri Himatif FMIPA Unpad. Kedua, menambah pemasukan Himatif FMIPA Unpad. Ketiga, mengembangkan bisnis secara kontinu. Program dari Departemen Kewirausahaan terdapat 1. Outlet kita atau outlet keluarga informatika. Kedua ada identity atau ID card dan jaket himpunan mahasiswa teknik informatika. Ketiga ada FNC atau Fix and Create. Departemen Kewirausahaan pada tahun ini memiliki koor Kang Fahrul Thorik. Selanjutnya ke-8 ada Departemen Minat dan Bakat atau biasa disebut Departemen MIBA. Departemen Minat dan Bakat memiliki proker 1. Mempererat rasa kekeluargaan di Himatif FMIPA Unpad melalui bidang minat dan bakat. Kedua, memfasilitasi anggota Himatif FMIPA Unpad untuk mengikuti kompetisi dalam bidang minat dan bakat. Ketiga, menaungi KKM di bidang minat dan bakat yang ada di Himatif FMIPA Unpad. Keempat, membentuk wadah untuk mengembangkan minat dan bakat anggota Himatif FMIPA Unpad. Proker dari Departemen Minat dan Bakat terdapat 1. KKM Scare. Kedua, Instagram atau Informatics Sports Art and Game Tournament. Ketiga ada Inspirasi Seni. Koor dari Departemen Minat dan Bakat pada tahun ini terdapat Kang Givari Eka. Kesembilan ada Departemen Pengembangan Teknologi Informasi atau biasa disebut PTI. Departemen PTI memiliki proker 1. Mengembangkan minat, wawasan, dan kemampuan anggota Himatif FMIPA Unpad dalam bidang informatika. Kedua, memfasilitasi anggota Himatif FMIPA Unpad untuk mengikuti kompetisi dalam bidang informatika. Ketiga, menaungi KKM bidang informatika yang ada di Himatif FMIPA Unpad. Program kerja dari departemen ini, yang pertama ada KKM Scare, kedua ada HIT, ketiga ada COIN atau Competition of Informatics, keempat ada produktif atau Product Development of Himatif. Pada tahun ini memiliki koor Kang Gregorius Evangelis. Ke-10 ada Departemen Sosial. Departemen Sosial memiliki program kerja 1. Membuat panduan global dan rancangan metode pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan. Kedua, memberikan pelayanan terhadap kesejahteraan anggota Himatif FMIPA Unpad. Ketiga, meningkatkan kepedulian sosial anggota Himatif FMIPA Unpad antar sesama anggota Himatif FMIPA Unpad dan terhadap masyarakat. Departemen ini memiliki program kerja 1. Informatika Berbakti atau INTI. Kedua, Informatika Peduli atau Intel. Pada tahun ini, Departemen Sosial memiliki koor Kang Robi Sobari. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Januanzah, berasal dari Angkatan 21 dengan nomor MPM 21. Kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai DPA dengan Mubas. Oke, yang pertama adalah DPA atau Dewan Perwakilan Anggota, yang merupakan lembaga tinggi legislatif dalam kehidupan organisasi kemahasiswaan di Himatif FMIPA Unpad, yang berkedudukan sejajar dengan Badan Eksekutif atau BE Himatif FMIPA Unpad. Dan DPA ini memiliki 5 fungsi. Yang pertama adalah fungsi legislasi, pengawasan, aspirasi, advokasi, dan budgeting. Dan DPA ini diketuai oleh Kang Priyanggara Hadian Almar. DPA Himatif FMIPA Unpad ini beranggotakan maksimal 10% dari jumlah anggota penuh Himatif FMIPA Unpad dengan masa jabatan selama 1 periode kepengurusan dan dapat menjabat kembali untuk masa kepengurusan berikutnya. Dan selanjutnya, DPA ini memiliki visi dan misi. Yang pertama, visi yang merupakan mewujudkan DPA Himatif FMIPA Unpad sebagai lembaga yang asik, aspiratif, sinergis,
inovatif, dan kekeluargaan. Selanjutnya adalah misi DPA Himatif IPA 4. Itu ada 4 poin. Yang pertama adalah controlling serta bonding secara berkala. Yang kedua adalah setiap anggota menjunjung tinggi profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dan yang ketiga adalah bertindak responsif dan solutif dalam menyelesaikan masalah yang ada. Dan yang terakhir atau yang keempat, itu menjaring dan menyuarakan aspirasi secara tepat dan jelas. Oke, selanjutnya adalah tugas DPA Himatif IPA 4. Yang pertama adalah menampung dan merumuskan aspirasi anggota Himatif IPA 4. Yang kedua adalah memberikan laporan kegiatan DPA Himatif IPA 4 dan hasil evaluasi terhadap BE kepada Mubes. Dan menindaklanjuti ketetapan Mubes Himatif IPA 4. Dan terakhir adalah menganalisa dan mengevaluasi ketetapan Mubes. Hak dan kewajiban anggota DPA. Yang pertama ada hak. Itu terdiri dari 5. Yang pertama ada hak inisiatif, hak interpelasi, hak angket, hak petisi, dan terakhir ada hak budget. Dan anggota DPA ini memiliki kewajiban dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota DPA Himatif IPA 4 yang bertanggung jawab. Oke, selanjutnya ada DPA ini mempunyai alat kelengkapan. Yang pertama adalah sidang anggota, yang kedua ada rapat pimpinan, yang ketiga ada rapat komisi, yang keempat ada rapat kerja, dan yang terakhir adalah rapat-rapat yang harus diadakan. Oke, DPA ini memiliki struktur kepengurusan yang terdiri dari 4 komisi. Komisi pertama itu diketuai oleh Kang Chandra Wijaya, dan fungsi komisi pertama itu ada aspirasi, advokasi, dan pengawasan. Dan anggotanya ada Kang Ade dan Kang Andika. Selanjutnya adalah komisi 2 yang diketuai oleh Kang Theodorik Markus Frislopak, dengan fungsi komisi 2 itu sebagai legislasi dan pengawasan. Anggotanya ada Kang Arik, Teh Karisma, dan Kang Almar. Selanjutnya ada komisi ketiga, itu diketuai oleh Kang Indra Kurniawan, dengan fungsi komisi 3 itu sebagai budgeting, auditing, dan pengawasan. Anggotanya itu ada Teh Rafa dan Kang Rafiansah. Dan terakhir itu ada komisi 4, itu diketuai oleh Kang Lutfi. Dan fungsi komisi 4 ini sebagai pengawasan. Anggotanya ada Kang Adam dan Kang Romel. Dan selanjutnya adalah Mubes atau Musyawarah Besar, yang merupakan badan kelengkapan atau BK Himatif IPA 4 yang berfungsi sebagai lembaga yudikatif. Mubes Himatif IPA 4 ini melantik keanggotaan pada badan eksekutif maupun legislatif di BK Himatif IPA 4. Dan Mubes ini mempunyai hasil Mubes ke-7. Yang pertama ada ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himatif IPA 4, GBHK atau Garis-Garis Besar Haluan Kegiatan Himatif. Yang ketiga ada pengangkatan Ketua DPA Himatif IPA 4 periode 2021. Dan keempat ada pengangkatan Ketua BE atau Badan Eksekutif Himatif IPA 4 periode ke 2021. Dan terakhir ada SOP Himatif IPA 4. Yang selanjutnya adalah struktur kepengurusan dari Mubes. Dalam keanggotaan Mubes Himatif IPA 4 terdiri dari anggota DPA Himatif IPA 4 dan 1 perwakilan angkatan tingkat 3 selaku pemegang kekuasaan dalam sidang. Yaitu presidium pertama, yaitu ada Kang Romel Malik Kusnadi yang bertugas sebagai memimpin sidang. Yang kedua ada presidium kedua, yaitu ada Kang Theodorik Markus Frislopak yang tugasnya itu sebagai mencatat jalannya sidang. Dan yang terakhir ada presidium ketiga, yaitu Kang Dimas Ramadan Pradipta Bagaskara yang bertugas sebagai pengingat waktu. Mungkin sekian dari hasil pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hudayfa Antasbillah, NPM 14081021005. Selanjutnya, saya akan memaparkan kelompok kegiatan mahasiswa atau KKM yang berada di lingkungan informatika UNPAD. Sebelumnya, apa itu KKM? KKM adalah lembaga kemahasiswaan yang bergerak di bidang minat dan bakat mahasiswa. Untuk di informatika sendiri, terdapat 6 KKM yang dapat dikategorikan menjadi 2. Ada KKM yang bergerak lebih ke ranah Technical Skills and Knowledge, yaitu Devcom, IDEA, dan IRC. Ada juga KKM yang bergerak di bidang olahraga, seperti IBC, IFC, dan IBT. Untuk KKM yang bergerak di bidang Technical Skills, kegiatannya biasanya mencakup
meetup atau pertemuan, pematerian, dan tutoring perlombaan atau perlombaan itu sendiri. Pertama ada developer community atau DevCom. DevCom adalah KKM yang bergerak di bidang software engineering. Jadi DevCom mengcover bagaimana cara menjadi software engineer dan hal-hal yang berkaitan dengan software development. Untuk kegiatan yang tahun ini mencakup online meet, lalu ada juga mini webinar dan tutoring untuk Gemastic. Kemudian ada Informatics Design Association atau IDEA. IDEA adalah KKM yang berkaitan dengan hal-hal yang berbau desain seperti modeling, animating, poster, UI UX design, dan lain-lain. Untuk tahun ini, IDEA memiliki kegiatan IDEA Meet, pematerian IDEA, dan tutoring Gemastic. Selanjutnya adalah IRC atau Informatics Robotic Club. IRC bergerak di bidang robotika. Untuk kegiatan tahun ini, ada meetup atau webinar IRC, dan juga IRC mengikuti perlombaan kontes robotik Indonesia. Dan sekarang, IRC menggeluti di bidang kontes robot SAR dan kontes robot sepak bola beroda. Selanjutnya, dari yang KKM bergerak di bidang olahraga. Pertama, ada IBC atau Informatics Basketball Club. Sesuai namanya, bergerak di bidang olahraga bola basket. Lalu ada IFC, Informatics Futsal Club, yang bergerak di bidang olahraga futsal. Dan terakhir, ada Informatics Badminton Team atau IBT, yang bergerak di bidang olahraga badminton. Ketiganya adalah KKM olahraga, yang memiliki kegiatan seperti fun games, yaitu pertemuan antara anggota dan melakukan pertandingan atau permainan. Lalu ada juga KKM challenges dari masing-masing KKM. Halo, nama saya Arya dengan NPM 43. Identitas angkatan merupakan ciri dari suatu angkatan. Itu termasuk dengan nama angkatan, logo, dan bahkan koor dan wakoornya. Di Teknik Informatika, angkatan dimulai dari tahun 2012. Di tahun 2012, dengan nama Circle, dengan koornya adalah Kang Yusuf, dan wakoornya adalah Teknofus dan Kang Imam. Dengan jumlah anggotanya ada 23 orang. Di tahun 2013 dengan nama Pascal, koornya adalah Kang Wandi, wakoornya adalah Teh Maya, dan wakoor dari TI adalah Kang Yusuf. Dengan jumlah anggotanya ada 61 orang. Di tahun 2014, TI mulai memisahkan diri dari matematika dengan nama angkatan Assembly. Dengan koornya adalah Kang Chavits dan wakoornya adalah Teh Zikra. Jumlah anggotanya ada 65 orang. Di tahun 2015 dengan nama Binary, koornya adalah Kang Nizariansyah dan wakoornya adalah Teh Gaza. Dengan jumlah anggotanya ada 65 orang. Di tahun 2016 dengan nama angkatan Cyber, koornya adalah Kang Malik, wakoornya adalah Teh Intan. Dengan jumlah anggotanya ada 65 orang. Di tahun 2017 dengan nama Delphi, koornya adalah Kang Fahri dan wakoornya adalah Teh Mutia. Dengan jumlah anggotanya ada 62 orang. Di tahun 2018 dengan nama Eclipse, koornya adalah Kang Aska dan wakoornya adalah Teh Putri Nabila. Dengan jumlah anggotanya ada 69 orang. Di tahun 2019 dengan nama Fortran, koornya adalah Kang Galang dan wakoornya adalah Teh Klaura. Dengan jumlah angkatan ada 77 orang. Di tahun 2020 dengan nama Gopher, koornya adalah Kang Zaran dan wakoornya adalah Teh Laura. Dengan jumlah anggotanya ada 69 orang. Sekian dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.